Mau kasih tahu ke kalian kalau saya tetap makan nasi dan tetap BB saya turun, berat badan saya turun sekitar 13 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel saya guys. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa subscribe, terus juga like serta komennya biar channel saya bisa terus berkembang. So, di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman semuanya tentang story diet aku ya, story diet saya ya, dari proses penurunan berat badan 13 kilo dalam kurun waktu 3-4 bulan. Jadi dari November sampai dengan Maret 2020 saat ini guys. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi sedang dalam program diet, kali aja ada hal-hal yang bermanfaat yang saya sharing ke kalian, bisa kalian terapkan di di program diet kalian. So, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel saya. Saya itu memutuskan untuk diet itu ketika bayi saya sudah berumur 6 bulan. Jadi ketika dia sudah empasi, saya langsung memutuskan untuk diet saja, karena memang waktu itu rasanya kayak yang sudah nggak bisa bawa badan segede kayak gini guys, nggak mampu. Nah, jadi saya putuskan untuk diet. Saya sampai dengan 6 bulan saya sabar, saya tungguin bayi saya sampai bisa empasi, karena saya itu lebih memikirkan kondisi bayi ya. Dan alhamdulillah ketika saya diet, bayi saya tetap berat badannya naik, terus juga alhamdulillah sampai sekarang juga tetap sehat-sehat. Dan buat teman-teman semuanya, ibu-ibu muda terutama yang pengen diet tapi dengan kondisi masih punya bayi di bawah dari 6 bulan, lebih baik ditunda saja dulu ya, karena kan kasihan ke bayinya, kasihan mereka pasti lebih membutuhkan nutrisi yang lebih banyak di 0-6 bulan pertama kehidupan kemarin mereka. Waktu awal-awal diet sih dari November 2019 awal diet, saya coba program diet yaitu DBM ya. Di DBM itu sangat memangkas yang namanya karbohidrat, tapi awal DBM saya memang berhasil, karena sebelumnya di 2018 pernah DBM dan turun 10 kilo, tapi karena saya hamil anak kedua jadi tunda lagi dietnya. Nah, pas diet kedua pola DBM saya nggak berhasil teman-teman, karena gagal total. Saya hampir pingsan koit karena memang kondisi dulu sama sekarang beda ya. Mungkin kondisi saya sedang menyusui, terus saya cutting karbohidrat memang habis-habisan, jadi saya drop. Terus saya coba lagi intermittent fasting, sama saya nggak mampu kalau nggak sarapan pagi guys. Terus juga OCD juga kayak gitu. Terus apa lagi ya, oh ya, pernah coba AYU sebenarnya, dan itu sangat dilarang, jangan dicontoh guys, terlarang, karena diet AYU itu sangat ekstrim dan tidak dianjurkan untuk kalian ibu menyusui. Diet AYU itu kita memangkas sekitar, kita hanya bisa mengkonsumsi sekitar 500-an kalori dalam sehari. Bayangkan guys, dengan ibu menyusui kalori segitu, anak kita bisa dapat apa? Kasihan kan? Nah guys, setelah sekitar awal Desember ya, saya itu ketemu channelnya Yulia Balsun. Saya pelajari tentang dietnya seperti apa, terus juga workout yang dia kasih di channelnya dia seperti apa. Keren banget ya. Kalau kalian mau diet, saya rekomendasikan channel punya Yulia Balsun. Ilmu dietnya itu tingkat tinggi guys. Kasih tahu ke kalian kalau saya tetap makan nasi dan tetap BB saya turun, berat badan saya turun sekitar 13 kilo. Nah, kalian mau tahu tipsnya kayak gimana? Yang pertama yaitu saya menerapkan target dalam melakukan program diet, karena tanpa target, tanpa capaian, tanpa tujuan, diet kita akan ngambang dan alhasil kita tidak akan bisa mencapai diet yang maksimal ya. Contohnya kayak gini, saya mau diet, terus
target minimal saya diet itu sekitar 3 bulan ya, paling lama, paling kecil, paling sedikit 3 bulan. Di situ setelah 3 bulan kita bisa bandingkan before after ya. Jadi sebelum 3 bulan kita nggak bisa bandingkan. Jangan percaya kepada mereka yang katanya ngomong program-program yang katanya ngomong kalau instan ya, 3 hari bisa turun 5 kilo, terus juga dalam 1 minggu bisa turun 7 kilo, dalam 2 bulan bisa turun 20 kilo, terus dalam misalkan berat badan 45, terus kita mau diet lagi 1 bulan turunnya 20 kilo, terus 2 bulan turunnya 20 kilo, terus di bulan ketiga kita habis guys, gak ada lagi berat. itu semuanya bullshit. Gak ada yang seperti itu guys. Kita bandingkan before after kita setelah 3 bulan ya. Itu yang saya terapkan di pola diet saya yang pertama. Yang kedua, ketika saya melakukan diet, yaitu saya mencoba untuk menerapkan pola diet defisit kalori. Defisit kalori ini yaitu kita menghitung asupan kalori yang masuk di dalam tubuh kita ya. Kok gimana sih caranya pakai hitung kalori? Emangnya gue bisa? Emangnya saya bisa ya kalau hitung kalori kayak gitu? Aduh, diet aja, gak usah ribet-ribet kayak gitu. Tapi teman-teman semuanya jangan tidak usah pusing ya, karena sekarang sebenarnya semua HP di zaman sekarang itu sudah canggih ya. Jadi kita tinggal download saja aplikasi penghitung kalori seperti yang ini atau seperti ini, banyak di mana ya, banyak di Play Store yang semuanya bagus-bagus. Terus saya tuh kalau ganti pola makan saya seperti ini, misalkan pagi ya, tapi saya lakukannya secara bertahap. Pagi saya yang tadinya biasa makan nasi, ganti pagi itu sama sarapan buah. Kalau misalkan di dalam biasa saya stok apel, terus pisang ya, apalagi alpukat, terus Quaker oat juga bisa saya makan ya. Terus apalagi ya, telur ya, paling utama di awal-awal diet itu saya lebih banyak stok telur. Jadi kalau pagi saya sarapannya telur atau yang sudah saya sebutkan di pertama tadi. Nah, pagi ketika bangun tidur saya minum air satu gelas atau ukurannya sekitar 500 ml ya. Jadi ketika jam 7 saya baru sarapan apel 1 buah. Terus di jam 9 saya minum air putih lagi sekitar 250 ml. Setelah minum air terasa masih kenyang kan. Nah, di jam-jam 10 pasti buat yang belum terbiasa pasti akan merasakan sakit perut karena berasa lapar. Nah, terus kalau saya sih diganjal pakai buah lagi. Nah, baru di jam 11 atau di jam 12 terserah saya mau makan menu yang saya masak tiap hari ya, menu keluarga, ikut menu keluarga seperti nasi. Terus juga lauk pauk juga masih tumis-tumis, masih gorengan. Jadi saya belum tinggalkan saya belum tinggalkan yang namanya minyak itu pada saat di awal-awal saya diet. Terus yang berikutnya ketika makan malam juga seperti itu, saya belum bisa lepas 100% mengganti makan malam saya dengan yang rendah kalori. Jadi saya tetap makan nasi ya, siang saya makan nasi, terus juga malam saya tetap makan nasi dengan lauk yang sudah saya masak untuk keluarga. Selama saya melakukan diet dari awal sampai sekarang ini, nasi itu tidak pernah saya tinggalkan ya. Awal porsinya belum terlalu banyak dikurangi ya, masih seperti porsi biasa yang saya makan. Terus juga malam juga seperti itu, di minggu kedua, minggu ketiga sudah mulai pelan-pelan dikurangi nasinya. Dari yang tadinya mungkin 2 sendok makan, 2 sendok nasi, saya kurangi jadi 1 sendok nasi. Terus malamnya sudah nggak makan nasi lagi. Nah, seperti itu seterusnya ya. Jadi bertahap saya melakukan cutting dari makanan-makanan yang saya makan. Seperti itu aja guys, sebenarnya sudah maksimal ya. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah nyaman dengan posisi seperti itu, dengan pola makan seperti itu, pasti akan terbiasa. Itu kenapa saya katakan di awal kalau kita mau diet harus tetapkan target minimal 3 bulan. Jadi kita bisa lihat step by step saat kita diet nanti seperti apa. Makanya ketika awal-awal diet saya sarankan untuk seminggu pertama, 2 minggu pertama mungkin yang kita ganti sarapan tadinya dengan nasi, kita bisa ganti dengan buah atau sereal yang rendah kalori ya.
Nah, setelah di minggu pertama atau minggu kedua kita sudah mulai terbiasa dengan pola makan yang kita buat, mungkin bisa ditingkatkan ya. Yang tadinya suka dengan cemilan, mungkin bisa dihilangkan cemilannya. Nggak apa-apa kalau misalkan siang masih mau makan nasi, terus malam atau buat teman-teman semuanya ya yang sudah bisa menghilangkan, kita bertahap ya, kita bisa hilangkan yang malam, mungkin kita sudah batasi jam makan malam, jam 7 malam sudah berhenti makan ya. Hentikan makanan berat ketika di jam 7 malam. Kalau masih lapar, saya ganti dengan cemilan buah, alpukat atau pisang atau apel lah ya, karena biasa kalau malam udah bawaannya pengen istirahat aja, jadi pikiran untuk mau makan apa sudah no ya. Tapi jangan lupa air putih tetap nomor 1, usahakan satu hari bisa sampai 3 liter maksimal minimal yang masuk di dalam tubuh kita. Tips diet yang ketiga yaitu olahraga. Pasti semuanya pada bosan ya kalau misalkan diet dibarengi dengan yang olahraga lagi, ini lagi bosan. Oh, kalau mau menurunkan berat badan harus beratnya seperti ini, kalau mau ini harus workoutnya seperti ini. Nah, saya lakukan setiap hari di rumah. Saya jeda satu hari, hari Minggu saya tidak olahraga, saya istirahatkan tubuh saya. Jadi biar tidak tidak bosan, saya selingi. Dan saya masih di hari Minggu itu, ketika saya tidak olahraga, di hari Minggu itu saya biasanya makan yang tantangan diet ya, seperti makan pisang goreng, makan bakwan, makan tahu, terus juga makan cake, pokoknya kayak yang gitu-gitu ya, yang pas adanya di hari Minggu itu. Karena memang saya mengapresiasi diri saya, oh iya saya sudah bisa, insya Allah besok saya diet lagi, seperti itu aja pola diet saya, balik lagi minggu depan lagi kayak gitu lagi seterusnya. Dan saya kompensasi dengan olahraga loh guys ya. Diet tanpa olahraga sebenarnya bisa turun sampai sekian belasan kilo bisa ya, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Ibaratnya seperti ini, kalau kita makan sayur terus nggak dikasih garam, pasti rasanya hambar. Seperti itu juga olahraga ya, ketika kita diet tanpa melakukan olahraga, pasti yang ada emang sih badan pasti turun, cuman pasti ada gelambir di mana-mana guys, pasti nggak suka kan. Biasanya nih kalau orang mau diet tanpa olahraga itu kelihatan pasti lebih lebih lesu, lebih kayak yang wah kelihatannya lebih tua ya ketika kurus, padahal itu sebenarnya tidak olahraga ya. Jadi kelihatannya kayak gimana ya, padahal kalau sudah olahraga pasti lebih cantik lagi, lebih kencang lagi. Dan juga sebenarnya kalau kita olahraga, diet dibarengi dengan olahraga itu akan lebih terasa enjoy ya, lebih terasa lebih terasa menyenangkan aja, tidak tertekan, terus juga tidak merasa cepat lelah. Karena ketika misalkan kita makan martabak, kita bisa bayar dengan yang namanya olahraga. Kalori dari martabak yang kita makan bisa kita bayar habis dengan olahraga. Misalkan hit cardio sekitar 10 menit, 20 menit, atau 30 menit bisa terbayar ya. Jadi diet kita akan terasa lebih enjoy, lebih enak aja tanpa ada tekanan sedikit pun, berasa nggak diet gitu loh maksud saya. Nah, tips yang keempat yaitu rajin membaca. Oh, diet pakai rajin membaca? Ya iyalah guys, yang namanya sekarang itu apa-apa itu pasti ada ilmunya, jadi kita nggak asal comot, nggak asal main nggak asal main saya mau diet kayak gini pasti kalau saya terapkan kayak gini sampai kayak gini seperti itu ya guys. Jadi maksud saya untuk rajin membaca, di sini kita banyak-banyak cari ilmu tentang diet, terus juga banyak-banyak cari ilmu tentang workout yang bagus buat tubuh. Makanya saya tuh kalau di awal-awal diet itu banyak cari referensi diet yang benar, yang emang pas buat tubuh saya itu di YouTube ya. Saya lebih suka nonton YouTube channelnya Yulia Balsum tadi yang sudah saya bilang. Ke dia saya bisa belajar banyak, dan dari nonton channelnya dia saya bisa menurunkan berat badan saya yang tadinya 67 kilo bisa turun sampai sekarang di posisi 54 dan di 55 kilo ya. Kenapa saya taruh rajin membaca itu di tips yang keempat? Karena memang zaman sekarang apa sih yang nggak bisa ya, mau cari ilmu sekarang paling gampang banget ya. HP sekarang sudah pada canggih, jadi HP sekarang sudah pada canggih,
dan kita bisa melihat banyak referensi ilmu tentang diet itu di YouTube ada, di Google ada, terus di Instagram juga banyak banget bertebaran. Tinggal kita aja guys ya, mau membaca atau tidak. Oke guys, sekian sharing dari saya tadi ya mengenai 4 tips diet yang sudah saya sharing ke kalian, yang saya terapkan juga di pola kehidupan saya, di pola program diet saya. Terus juga dengan tetap makan nasi, dan bayi saya yang tumbuh tetap sehat, tiap bulan beratnya naik, dan juga alhamdulillah bayi saya sehat-sehat sampai dengan usia 10 bulan. Nah, jadi buat ibu-ibu menyusui semuanya, sekali lagi saya tekankan, kalau kalian mau diet, alangkah baiknya ketika bayi berusia 6 bulan dan sudah empasi ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk segera diet padahal bayinya belum capai di usia segitu. So, terima kasih yang sudah nonton video saya. Ambil sisi baiknya lagi ya, untuk kalian bisa terapkan di pola program diet kalian, atau yang mau berencana untuk diet. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, terus juga like dan juga komen. Kita sharing sama-sama tentang apa sih yang menjadi kendala dari diet kalian semua, hingga paling susah untuk turun. Kita sharing, saya bukan mau menggurui, tapi saya mau sekedar berbagi kepada teman-teman semuanya. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.